Selamat bertemu kembali dengan saya dalam Simon Setu Channel. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pacaran. Pendidikan Agama Katolik kelas 7 semester kedua. Sebelum tonton video ini lebih lanjut, silakan like, komen, subscribe, dan share, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih atas dukungan Anda. Anak-anak sekalian, siapa di antara kalian yang sudah mempunyai pacar? Tentunya di antara kalian sudah ada rasa tertarik dengan lawan jenis Anda. Nah, anak-anak sekalian, memasuki masa remaja berarti memasuki relasi sosial yang makin luas. Relasi yang tadinya terbatas pada teman sejenis mulai berkembang dan terarah pada ketertarikan pada lawan jenis. Rasa tertarik pada lawan jenis merupakan bagian dari proses pertumbuhan remaja menuju kedewasaan. Rasa tertarik dengan lawan jenis perlu ditata dan dikendalikan secara bertanggung jawab. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tahap-tahap pergaulan dan ketertarikan seseorang dengan lawan jenis. Tahap-tahap pergaulan dan ketertarikan seseorang dengan lawan jenis dapat dibagi dalam 3 jenjang. Yang pertama, jangka panjang. Pada tahap ini, pria dan wanita dapat bergaul dengan sesama secara bebas dan bertanggung jawab. Pergaulan ini bersifat biasa. Misalnya waktu kecil, orang akan bergaul dengan siapa saja tanpa malu, tanpa ada perasaan-perasaan tertentu. Semuanya berjalan wajar dan biasa-biasa saja. Tahap yang kedua, tahap jangka menengah. Tahap ini seorang anak sudah memasuki masa remaja dan pergaulannya mulai terarah kepada seseorang secara akrab. Masa ini disebut sebagai masa pacaran. Pacaran adalah hubungan atau relasi khusus antara seorang pria dan seorang wanita. Yang ketiga, tahap jangka pendek. Pada tahap ini, pria dan wanita telah sepakat untuk mengikat janji sebagai persiapan akhir menjelang perkawinan. Peristiwa saling mengikat janji itu biasanya dilaksanakan dalam suatu upacara yang disebut dengan pertunanganan. Berikut kita akan lihat apa tujuan dari pacaran. Tujuan dari pacaran adalah satu, untuk saling mengenal pasangan dan latar belakang keluarga. Yang kedua, sebagai kesempatan untuk menumbuh kembangkan cinta mereka yang mulai bersemi. Yang ketiga, untuk menyiapkan diri lahir dan batin menyongsong hidup perkawinan kelak. Yang berikut, apa manfaat dari pacaran? Manfaat pacaran adalah satu, sebagai persiapan untuk hidup perkawinan. Yang kedua, agar dapat memilih pasangan hidup secara tepat.
Yang ketiga, sebagai pendorong dalam belajar. Dan yang keempat, agar kita dapat mengenal pasangan kita. Pandangan kitab suci tentang pacaran. Pertama, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal bab 4 ayat 23. Kitab suci mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati dalam memberikan atau menyampaikan kasih sayang kita, karena hati kita mempengaruhi sesuatu dalam hidup kita. Yang kedua, kamu akan menjadi seperti teman-temanmu bergaul. Kita juga cenderung menjadi seperti teman-teman sepergaulan kita. Jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus bab 15 ayat 33. Yang ketiga, harus mengikuti standar moral Alkitab. Dalam Roma bab 12 ayat 12 dikatakan bahwa jangan kita menjadi serupa dengan dunia, atau dengan kata lain, jangan berpacaran ala orang dunia. Hendaknya kamu berpacaran mengikuti nasihat Injil, yaitu didasari kasih Allah. Yang berikut kita akan lihat usaha atau kiat yang perlu dilakukan dalam masa pacaran agar dapat menjalani pacaran secara sehat. Yang pertama, mendekatkan diri pada Tuhan. Norma agama harus menjadi pedoman dalam berperilaku, termasuk juga dalam hal berpacaran. Yang kedua, menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan. Misalnya kegiatan ekstra di sekolah, belajar kelompok, kegiatan-kegiatan pengembangan diri lainnya. Yang ketiga, berusaha tetap berteman dengan teman-teman yang lain. Dan yang keempat, jadikan pacaran sebagai penyemangat dan memotivasi diri. Dan yang kelima, hindari diri dari pornografi. Dan akhirnya sampai di sini, sambil menanti video saya berikut bersama saya dalam Simon Setu Channel.